Shalom pemirsa, dari padang rumput yang begitu indah sampai ke ruang tamu di rumah Anda, tangan Yesus tidaklah kurang panjang untuk menjangkau Anda. Kuasa Tuhan masih berlaku hingga hari ini. Karena itu percayalah, harapkanlah sesuatu pasti akan terjadi. Jadi tetaplah bersama dengan saya Philip Mantova dalam acara kesayangan Anda, V430. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Agungkan Dia. Domba Allah yang bertahta selamanya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, katakan bagi anak domba, berkuasa selamanya. Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Pemirsa, mari kita sekarang belajar mengenali tangan Yesus yang luar biasa. Ayo kita buka Alkitab bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Pemirsa, setiap mujizat yang Yesus lakukan membuktikan keilahiannya. Bukan hanya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu yang dicatat di dalam kitab Injil, tetapi juga setiap mujizat yang segera Anda akan terima dan alami lewat acara kami. Yesus adalah 100% manusia. Berarti Tuhan Yesus dapat memahami segala penderitaan yang Anda dan saya alami dan menjadi perantara yang sempurna bagi kita kepada Allah Bapa di sorga. Yesus juga adalah 100% Allah. Berarti tidak ada perkara apapun di dunia ini yang mustahil dan terlalu sukar baginya. Namun jangan pernah kita mengikut Yesus karena mujizat-mujizatnya seperti orang banyak ini yang berbondong-bondong ikut Yesus karena mereka melihat kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan. Kalau kita mau ikut Yesus, ikutlah karena kasih-Nya. Sebenarnya ketika Anda menonton acara ini tanpa Anda sadari,
ada satu buah tangan yang tidak terlihat di dekat Anda. Tangan yang berlubang paku, bekas disalib 2000 tahun yang lalu, yaitu tangan Yesus yang Maha Kuasa. Sudah menanti-nantikan sekian lama untuk menjamah Anda di mana Anda sengsara dan menderita. Buka hatimu saudara, percayalah sesuatu sedang terjadi saat ini. Ibu ini menderita rematik kronis di daerah kaki sebelah kanan. Bahkan tadi nyaris tidak bisa datang kemari, tetapi ketika ujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, ibu diterima jamahan Tuhan. Lalu apa yang ibu tadi alami tadi sebentar? Apa? Ceritakan dong bu, tadi kerasa apa? Enggak, tadi baru nyanyi itu duduk gitu, misi sambil itu kayak spot-spot gitu, duduk lagi, diri lagi. Terus aku sadar untuk penyembuhan tadi. Ya bapak, doa. Iya, doa tadi. Terus? Saya itu berdiri gini, kok enggak sakit, kok bisa gitu. Tadi nggak bisa berdiri? Enggak bisa. Nggak bisa berdiri tadi? Enggak, ya harus duduk lagi. Harus duduk lagi? Iya, dan ini enggak bisa, ini bisa. Bisa? Iya, bisa. Semoga Anda bisa lihat wajahnya ibu ini. Ada yang situ tadi yang melihat. Enggak bisa. Ya ini bisa kayak gini ya loh. Ya, terus gini bisa. Sudah 1 tahun lebih saya. Tuhan Yesus itu mulia. Tuhan Yesus itu mulia. Haleluya, angkat tanganmu. Pemirsa, mari datang mendekat. Kita lanjutkan cerita yang luar biasa ini. Ditulis di dalam Alkitab seperti ini. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka semua ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dari 12 murid Yesus, Filipuslah yang paling tahu daerah itu. Sebab Filipus berasal dari sebuah kota yang bernama Betsaida, hanya 9 mil perjalanan dari sana. Lalu mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus apakah dia punya solusi atau tidak? Sedangkan Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Sesungguhnya Tuhan hanya mau menguji Filipus untuk menguatkan imannya. Akhirnya, Filipus menyadari bahwa secara manusia dia tidak punya solusi apa-apa. Nah, disitulah kuncinya. Ketika manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jangan malu, pemirsa, dimanapun Anda berada sekarang, angkatlah tanganmu dan mulai panggil nama Yesus. Ya, jangan malu, jangan takut, jangan hiraukan kanan kirimu. Angkat tanganmu saja dan mulai panggil nama Yesus. Setiap saat sekarang, Anda dapat menerima mujizat Anda. Philip, Bapak ini semenjak Maret yang lalu mengalami kecelakaan dan uratnya sudah di ronsen, sudah dibawa ke dokter juga, katanya harus dioperasi karena uratnya terputus. Tapi malam hari ini ketika tadi bergandeng tangan, seperti ada aliran kuasa Allah yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Bapak ini mengalami kesembuhan dari Tuhan. Biasanya kalau jalan seperti orang stroke, sakit sekali, hari ini bisa berlari. Puaskan lari Pak, kanan kiri, puaskan. Uratnya putus ini. Ya, urat yang putus disembuhkan Tuhan. Haleluya. Pak, siapa yang membuat urat? Tuhan yang bisa menyambungnya. Terimalah urapan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Come on Lord. Haleluya. Pemirsa, sekarang kita akan melihat apa yang menjadi jawaban Filipus kepada Tuhan Yesus. Ada tertulis di dalam Alkitab. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Memang kecenderungan hati manusia adalah bergantung pada kemampuannya sendiri yang terbatas. Di sini, Filipus menyebutkan sebuah jumlah uang sebanyak 1 tahun gaji. Sebenarnya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa uang bukanlah segala-galanya. Bagi orang-orang yang sekarat di rumah sakit, perbedaan antara orang yang punya uang dengan yang tidak mempunyainya hanyalah tipe kamar yang mereka bisa tinggali, baik kamar biasa atau kamar VIP. Tetapi hidup dan mati ada di tangan Yesus.
Dan Yesus sajalah yang bisa memberi kita solusi dari semua permasalahan kita. Mujizat hanya dari tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima mujizat dari Tuhan? Hampir-hampir kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya percaya saja. Seperti di sini diceritakan, seorang anak kecil datang membawa cuma 5 roti 2 ikan. Itu nggak bisa memberi makan 5.000 orang yang ada di sana, belum terhitung yang wanita dan anak-anak. Jadi bisa jadi 15.000 orang lebih ada di sana yang kelaparan. Tetapi selama kita cuma punya iman seperti anak kecil, iman sekecil biji sesawi, sesuatu dapat terjadi sebab Tuhan tidak bergantung seberapa banyak yang kita punya. Tuhan juga tidak terpengaruhi dengan seberapa besar masalah kita. Kalau Tuhan berfirman, sesuatu akan terjadi. Seperti lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. 4 tahun yang lalu Bapak ini kena syarafnya terjepit dan itu sungguh mengganggu kehidupan Bapak ini. Kemarin ketika menyembah Tuhan bersama-sama, tiba-tiba dia merasa jamahan Tuhan dan Apa yang dia rasakan kemarin? tiba-tiba rasa sakit itu hilang dan kekuatan baru mengalir dan rasa sakit tiba-tiba hilang dan Bapak ini bisa yang lalu nggak bisa berjongkok, kalau berjongkok untuk berdiri sakit sekali, tapi hari ini disembuhkan Tuhan. Bisa Ayo sama berdiri saya kembali. jongkok. Bisa Pak? Are you ready? Siap Pak? Pasti. Ayo menang. Kalau Bapak menang, saya kasih kado pulang. Boleh bawa pendeta ini pulang. Ayo 1, 2, 3. Perbuatannya besar. Dulu nggak bisa begini kemarin, nggak bisa begini. Perbuatannya besar. Sekali lagi aja ya. Perbuatannya cukup. Nah, terima kasih ya Tuhan. Sama mereka di dalam nama Yesus Kristus. Pemirsa, kita memasuki klimaks cerita ini, di mana tangan Yesus akhirnya melakukan mujizat yang sudah dinanti-nantikan semua orang. Di Alkitab tertulis seperti ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dialah Allah yang baik. Seperti janji yang Tuhan berikan bagi program kita, before 30 minutes, you will be healed, you will be changed, and you will be saved. Sebelum 30 menit program Before 30 berakhir, maka pemirsa akan disembuhkan. Anda akan diubahkan dan diselamatkan. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus apa adanya dengan segala keterbatasan Anda. Kalau 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus bisa menjadi mujizat yang begitu nyata dan luar biasa, Tuhan bisa melakukan yang sama sekarang di dalam hidup Anda. Dan kuasa Tuhan tidak pernah pas-pasan. Jikalau tangan Yesus bekerja, hasilnya selalu melimpah-limpah. Kita lihat ayat berikutnya. Dan setelah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saya yakin bukan hanya pemirsa disembuhkan dan dibebaskan oleh Tuhan saat ini, Tuhan akan memakai hidup Anda. Sejak hari ini, dan sejak Anda menonton program ini, Tuhan akan memakai Anda untuk membebaskan dan menyembuhkan orang lain di dalam nama Yesus. Gadis ini mengalami penyakit mealgia, yaitu nyeri dalam punggung sejak 4 tahun yang lalu. Kemarin ketika datang di tempat ini, biasanya kalau duduk dan berdiri rasa sakit yang begitu luar biasa. Kemarin ketika duduk di tempat ini didoakan, ada satu rasa dingin di punggungnya dan tiba-tiba waktu dia duduk dan bangkit berdiri, dan rasa sakit itu tiba-tiba hilang dan anak ini Jongkok disembuhkan. berdiri, jongkok berdiri. Coba jongkok berdiri. Sakit tidak? Jongkok berdiri, lagi terus.
Haleluya. Thank you Jesus. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus atasmu. Apanya? Mari. Haleluya, terimalah di dalam nama Yesus Kristus atasmu. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Saya minta ibu ini yang sebentar, saya mau ngomong sebentar. Waktu Anda di jamaah, Anda merasakan apa? Merasakan sesuatu apa? Saya merasakan ada sebuah tangan Sebuah tangan kemarin malam. kemarin malam menumpang di tangan saya. Terasa dingin dan saya datang kemarin terbeban untuk teman saya, adik teman saya yang sudah lumpuh dari bayi. Saya Di datang mana nggak dia? minta apa-apa. Nggak tahu apa mungkin dia datang atau tidak. Tapi saya terbeban, Tuhan gambarkan. Sini. Tuhan tunjukkan. Ini yang disebut dengan orang yang dijamah Tuhan karena terbeban untuk orang lain. Dia sakit tapi dia terbeban untuk temannya. Dan Tuhan tangannya tidak pernah meninggalkan orang-orang seperti itu. Ada ayat Alkitab berkatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh atau sakit, dulu mulainya sakit ketika apa? Nggak tahu. Tiba-tiba aja. Tapi Tuhan berkata, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat kemarin saya khotbah tentang tangan Yesus, tangan yang berlubang paku. Siapa bilang Yesus mati? Kemarin malam Yesus baru menjamah wanita ini. Kemarin malam Yesus menjamah wanita ini seperti 2000 tahun lalu, berkata kepada wanita di Galilea, berkata, hai wanita, terjadilah sesuai imanmu. Wanita ini merasakan, Anda merasakan tangan yang menjamah tangan Anda, dan Anda disembuhkan oleh Tuhan. Tangannya, angkat tanganmu, tangannya, jamah dia sekali lagi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Sebab Tuhan menopang, jamah dalam nama Yesus, tangannya. Dan dia baru mengenal Yesus pertama kali. Jatuh, tak sampai, mundur, tergeletak. Sebab Tuhan, dia baru mengenal Tuhan Yesus tadi malam. Dan dia menerima baptisan Roh Kudus malam ini. Haleluya. Pemirsa, apakah Anda sudah siap sekarang juga untuk mengalami jamahan tangan Yesus? Saya mendapatkan komentar-komentar baik di Facebook maupun Twitter daripada Bivo30, bagaimana orang-orang mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tidak sedikit di antara mereka yang bersaksi, ada yang menangis, ada juga yang tiba-tiba merasa seperti kesetrum, dan sebagainya. Yang pasti kita jangan heran karena tangan Yesus itu nyata. Yesus bukanlah seorang tokoh agama yang sudah meninggal atau yang mati. Ya, dia mati untuk dosa kita, tapi dia adalah Allah yang bangkit. Dan dia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan atas segala sesuatu di dalam alam semesta ciptaannya. Dan bukan hanya itu, tangan Yesus adalah tangan Allah yang hidup itu sendiri. Jadi sebentar lagi ketika saya berdoa, percayalah, tangan Yesus akan ada di belakang tangan saya. Ketika Anda mengulurkan tangan ke depan, ke layar televisi, sesuatu akan terjadi. Kalau Anda mau didoakan, jangan ragu-ragu. Ulurkan tanganmu ke depan, dan ketika mengulurkan tangan ke depan, cukup percaya, Yesus akan menjamah Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Jangan ragu, jangan takut. Saya tidak berbicara tentang cuma sesuatu kepercayaan, tapi saya berbicara tentang kuasa yang nyata. Ulurkan tanganmu sekarang ke depan. Saya berdoa. Tuhan Yesus, hamba serahkan setiap pemirsa yang menonton ini sekarang sedang berdoa. Apapun latar belakang, keyakinan, apapun juga masalah, Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun luput dari kasih-Mu. Sekarang juga Tuhan pegang pemirsa itu. Hamba tahu saat ini juga kuasa sedang mengalir dari layar televisi di mana mereka menonton ini. Dan dari tangan hamba, di balik tangan hamba ini ya Tuhan, ada tangan yang ada bekas lubang paku dari kayu salib 2000 tahun lalu yang mati untuk mereka dan yang sudah bangkit. Dari tangan itulah keluar kuasa yang mengubah dan menyembuhkan. Saat ini juga di dalam nama Yesus,
Tuhan jamah orang yang sakit. Apapun penyakit, bagi Tuhan tidak ada bedanya stadium 1 dan stadium 3. Sekarang juga apapun yang menjadi permasalahan di rumah tangga, Tuhan Yesus, segala kematian, segala sakit penyakit kutuk aku patahkan dalam nama Yesus. Pemirsa, saya melihat seperti ada sebuah kuk atau beban yang diletakkan atas dua lembu yang sedang membajak sebuah sawah. Tangan Tuhan memegang itu dalam penglihatan saya dan mematahkannya menjadi dua dan membuangnya. Tetap dalam suasana doa sekarang, tetap ulurkan tanganmu ke depan. Dan saya tahu saat ini juga tangan Yesus sedang melepaskan banyak orang. Terjadi banyak kelepasan di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia menonton ini sekarang, tidak ada jarak terlalu jauh. Tuhan sedang melepaskan banyak orang. Banyak rumah tangga yang hancur dipulihkan sekarang. Dan saya melihat banyak penyakit-penyakit meninggalkan tubuh seseorang. Di dalam nama Yesus Kristus, tinggalkan tubuh orang itu. Hai setan, hai iblis. Dan sekarang juga di dalam nama Yesus Kristus, setiap kutuk kuasa kegelapan, sekarang juga aku perintahkan, engkau tidak punya kuasa atas orang itu, sebab dia sudah dibasuh dengan darah Yesus. Dan sekarang juga ketika dia mengulurkan tangan ke depan, dia menaruh percayanya pada Yesus. Dia milik Yesus, anak Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terimalah lawatan Roh Kudus sekarang, terimalah, mengalir kuasa Roh Kudus dari tangan saya ini, bukan tangan saya, di balik tangan saya ini, tangan Yesus. Sekarang juga mengalir kuasa Roh Kudus dari tahta Allah. Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang ajaib. Terimalah sekarang juga di dalam satu nama yang sanggup menyelamatkan Anda. Tak ada nama lain di bawah kolong langit sanggup menyelamatkan kecuali nama Yesus. Dalam satu nama kami berdoa. Amin. Saudara, saya merasakan hadirat Allah. Saya tahu pemirsa juga merasakan yang sama. Jadi saya dorong Anda untuk segera menelepon kami supaya Anda bisa dilayani lebih lanjut di nomor hotline yang sudah tersedia, hotline Before 30. Jangan ragu, kami menunggumu. Dan saya yakin ini adalah permulaan perjalanan mujizatmu. Dan bila orang benar jatuh pun, dia tidak akan sampai tergeletak mulai hari ini. Sebab tangan Tuhan Yesus menopang. Sampai jumpa. Oh
and Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Shanti, Shanti, 我们欢迎你降临。神的生命，我们欢迎你降临。慈悲怜悯的天父，却等地上你，我们真欢迎你降临。在你同在里，有奇妙的医治。唯